Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan yang dilaksanakan di minggu pertama bulan Juli diliburkan. Semua kegiatan gereja secara tatap muka diliburkan. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semua bersukacita pagi hari ini bisa lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau tetap datang kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh melihatkan keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu, mujizat-Mu itu masih nyata dalam sampai saat ini Tuhan. Terima kasih, dan biarlah saat pagi hari ini kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama datang untuk kami memuji, untuk kami meninggikan nama-Mu dimanapun kami berada. Mungkin jemaat-Mu ada yang tidak datang di tempat ini, di dalam rumah-Mu, tapi dimanapun berada Tuhan, mereka akan menikmati akan hadirat-Mu. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih, kami siap datang, kami siap memuji Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan sudah diberkati bersama saya, katakan amin. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, kasih-Nya tidak berkesudahan atas hidup kita. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku diurus. Sebab Dia apa? Allah. Engkau yang percaya mengimani pujian ini, angkat tanganmu, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat, katakan Yesus, Dia baik bagiku. Kita percaya kebaikan Tuhan masih ada atas hidup kita, amin. Mari kita bersama-sama katakan He's so good to you, He's so good to me. Bersama angkat pujianmu. He is so. Saudara boleh tunjuk saudaramu kiri kananmu. He's so good to you, so good. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. Tengok saudaramu, katakan He is. Tengok saudaramu kiri kanan. He is so good to Jesus. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi semua. He is so good to you. Amen. He is so good. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi, so good. He is so good to you. He is so good. Jesus, He's so good to you. Amen. He is so good, so good. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. Semua, He's so good to me. Katakan, He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Kibarkanlah panjinya Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Yeay. Bangkit umat-umat pemenang. Nyatakan kuasanya. Mari kita bersama-sama katakan. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Semua yang percaya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saudara, mari kita boleh katakan. Saudara ikut singar ya. Jadikan saya. Kita lebih dari pemenang. Imani. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi katakan kita lebih.
Dan siapa dapat melawan? Kita lebih dari angkat tanganmu bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Tunjuk dirimu. Saya lebih dari pemenang. Yeah, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Mari kita boleh siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan, kita tetap buka hati kita, dan biarlah firman itu boleh tertanam atas hidup kita. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku
setiap kami jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggal dan membiarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau turut kehendak-Mu. Haleluya. Kami rindu Kau ubahkan hidup kami. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saja gereja Tuhan, untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Disempurnakan, Kau sempurnakan Tuhan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman ini disampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami itu begitu ajaib dan begitu mempesona dalam setiap kehidupan kami. Betapa kasih setiamu, kemurahan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh hidup dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini, waktu kami ini mendengar firman-Mu ini disampaikan Tuhan. Kami mau membuka hati, roh dan pikiran kami dan mengizinkan Tuhan untuk berbicara. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini Tuhan, ini akan membawa terobosan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada tentunya ada di rumah atau saudara ada dimanapun ya. Puji Tuhan kita kembali hari ini melakukan ibadah online atau ibadah dari rumah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mari kita memiliki hati yang tetap antusias untuk mencari Tuhan. Hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan saudara ya. Dan saya percaya sekalipun kita terbatas dalam ibadah kita terbatas dalam nggak bisa ketemu dengan saudara seiman seperti biasa hari Minggu, tapi kita tetap memiliki rohani yang bertumbuh, yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita masih ada di dalam bulan pertama dengan tema grow atau bertumbuh dalam rohani kita. Hari ini saya akan mau sampaikan dengan sebuah tema makanan rohani yang sehat. Ya, saudara, seperti tubuh ini butuh makanan untuk bertumbuh dengan baik. Begitu juga dalam manusia roh kita. Kita perlu yang namanya makanan rohani. Ya, bahwa roh manusia roh ini perlu diberi makanan. Ini salah satu faktor pertumbuhan rohani. Sebab tanpa makanan rohani yang bagus, yang sehat, yang baik, tidak bakal rohani kita ini bertumbuh saudara. Ya, karena itu penting sekali kita memperhatikan makanan-makanan rohani kita. Bagaimana cara kita makan rohani, saudara ya. Makanan yang sehat untuk roh kita. Kapan kita makan makanan yang sehat untuk roh kita, saudara. Ya ada sebuah istilah dalam dunia kesehatan yang katakan demikian. Apa yang kita makan itu menentukan siapa kita. Ya, apa yang kita makan
itu menentukan siapa kita. Saya kasih contoh demikian. Kalau kita suka makan karbohidrat, ya semua makanan cuman karbohidrat yang kita makan, ya tentunya kita akan punya tubuh yang besar, yang gendut dan obesitas, saudara ya. Nah, begitu juga kalau kita ini orang-orang yang suka makan gula, yang manis-manis, saudara ya. Nah, tentu kita akan menjadi orang yang kelak sudah bisa diprediksi. Kita akan menjadi orang yang dengan penyakit diabetes, saudara ya. Itu jelas, saudara. Nah, begitu juga kalau kita ini kurang makan. Ya, kita nggak makan makanan yang sehat, bahkan kita kurang makan. Maka kita ini akan menjadi busung lapar, bahkan akan mengalami kematian, saudara. Nah, dalam sebuah istilah kedokteran juga ada yang namanya anoreksia. Ya, saya baca sebuah artikel dan kebetulan ada kata-kata anoreksia. Anoreksia ini apa? Anoreksia ini adalah sebuah gangguan dalam cara makan, saudara ya. Jadi yang terjadi adalah begini, orang yang penderita anoreksia ini adalah orang yang merasa bahwa kurus itu cantik. Bahkan kurusnya enggak cuman kurus pas fit ya, tapi kurusnya berlebihan. Sehingga setiap kali dia melihat kaca, cermin, sekalipun dia sudah kurus di antara normalnya orang, dia akan selalu merasa bahwa saya gendut, saya harus kurus, saya harus kurus. Nah, makanya orang-orang yang anoreksia ini, saudara, bukan dia nggak doyan makan. Tapi dia betul-betul menjaga, betul-betul menyetop dan tidak makan apapun. Sebisa mungkin dia nggak makan, saudara. Kalaupun terpaksa dia makan, maka seringkali dia kadang-kadang perlu memuntahkannya, saudara. Jadi dia nggak peduli dengan kesehatan. Nggak peduli dengan tubuhnya, gizi yang diperlukan tubuhnya. Yang penting kurus. Ya, karena dia pikir kalau namanya kurus itu cantik, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak penderita orang-orang anoreksia seperti ini akhirnya meninggal dunia, saudara. Mengalami gangguan kejiwaan, mengalami gangguan kesehatan yang luar biasa, saudara. Ya. Nah, begitu juga dalam hal kerohanian kita, sebenarnya ada yang namanya anoreksia rohani. Ya. Nah, apa itu anoreksia rohani? Sama, saudara. Anoreksia rohani ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan terlihat oke secara di luar, kerohaniannya oke, terlebih kepada kesehatan rohaninya. Dia enggak penting makanan yang sehat untuk jiwa dan rohnya. Yang penting enak, yang penting dia nyaman. Dia enggak peduli dengan pertumbuhan rohaninya. Yang penting dicap sebagai orang Kristen. Ya. Nah, orang-orang seperti ini nih banyak ya modelnya, ya. Oh, kelihatannya seperti melayani Tuhan karena dia pikir melayani Tuhan itu rohani. Tapi sebenarnya hal yang penting dalam setiap kehidupan untuk roh dan jiwanya dia nggak isi, saudara. Hanya kegiatan rohani, hanya hal-hal yang tampak rohani yang dikejar. Lebih mementingkan penampilan daripada kebutuhan yang paling utama di dalam manusia rohnya. Ya, karena itu makanan untuk tubuh, demikian juga firman Tuhan itu untuk roh kita. Jadi makanan roh kita ini apa? Kalau Alkitab katakan bahwa itu adalah firman Tuhan, ya. Karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua kita baca. 1 Petrus 2 ayat kedua firman Tuhan katakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Surat Petrus ini menghimbau kepada gereja, kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dikatakan, jadilah seperti bayi rohani, bayi yang baru lahir. Yang keinginannya adalah susu murni. Ya kita tahu bayi yang baru lahir, saudara, dia nggak bisa makan apapun. Bahkan makan apapun mungkin nggak doyan, dia nggak bisa terima, tubuhnya nggak bisa terima. Yang dia perlukan adalah ASI, itu adalah susu yang murni, saudara. Ya, dikatakan kenapa kita perlu sesuatu yang murni, firman yang murni buat hidup kita, saudara. Ya, dikatakan supaya kita beroleh pertumbuhan dan keselamatan. Ini bukan berarti mengejar keselamatan dengan ini, tidak saudara. Tapi untuk mempertahankan kehidupan. Seorang bayi
tanpa dia minum ASI, tanpa dia minum susu, yang pertama dia nggak bisa bertumbuh. Dan yang kedua, kalau dia kekurangan susu, kemungkinan dia juga akan mati, saudara. Ya. Nah, karena itu ada dua hal yang saya mau sampaikan hari ini tentang ayat ini. Yang pertama begini, dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang dikatakan yang selalu ingin. Apa sih arti kata selalu ingin? Ini bicara tentang ada enggak kelaparan rohani dalam kehidupan kita. Berapa banyak hidup kita ini sudah lagi kita enggak memiliki kelaparan rohani, saudara. Ya, terlebih hari-hari ini, saudara. Ya. Sekian lama gereja enggak dibuka, kita ibadah online, kita merasa bahwa wah beneran, ya beneran. Kalau dulu terpaksa ke gereja karena sungkan, orang Kristen kok nggak pernah ke gereja, kan gitu kan. Pelayanan katanya melayani Tuhan, kok ke gerejanya cuman kalau pas melayani. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita kalau dengar firman, kita seperti orang terpaksa karena kita ada di dalam gereja. Tapi kita hari-hari ini sepertinya saudara ya, merasa bahwa beneran gereja online, nah, gitu saudara ya, di rumah, dengar nggak dengar firman nggak ada yang tahu. Saudara ya, ikut di Facebook, ikut di YouTube, firmannya nanti kalau sudah capek dengerin, dicepetin gitu ya, di skip gitu saudara ya. Bahkan kadang-kadang baru lihat siapa pembicaranya gitu sudah langsung ganti channel saudara. Ya, lah inilah yang disebut gak ada lagi rasa lapar dalam rohani. Kita merasa bahwa mendengar firman itu seperti sebuah paksaan. Sementara bayi yang lapar, dia merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Bayi ini kalau lapar perutnya saudara, maka dia nggak peduli. Mau ibunya repot, mau ibunya sedang nyapu, mau orang tuanya masih sedang tidur, kapanpun mau siang, sore, malam, pagi, bahkan tengah malam, dia nangis saudara. Nangis sekeras-kerasnya. Yang dia mau cuma satu, air susu yang murni atau ASI dari ibunya, mamanya saudara. Nah, mari kita cek dalam setiap kehidupan kita. Hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Masih adakah kita memiliki sebuah kelaparan rohani? Atau kita sudah kehilangan rasa lapar rohani? Kita merasa bahwa mau dengar firman, gak ada bedanya, gak penting. Ya, saya mau katakan bahwa orang yang lapar rohani, orang yang lapar itu adalah orang yang sehat, saudara. Betul saudara ya? Saya teringat waktu saya mulai sakit, saudara ya. Berapa bulan yang lalu saya mengalami sakit yang parah, COVID-19. Itu di bulan September, saudara. Dari yang doyan makan, sampai tiba-tiba ada rasa pahit, rasa hambar, sampai di satu titik enggak doyan makan sama sekali saudara. Kenapa saudara? Karena badannya sakit. Itu masakan dikirimi masakan yang enak-enak sama istri saya di rumah sakit. Dikasih buah yang bagus yang enak. Dikirimi cookies, dikirimi saya masih ingat ditanya mau apa, saya bikin susu ya gitu ya. Tapi susunya susu rasa pisang ya. Yang manis pokoknya karena mulut saya pahit. Sekalipun itu ya kalau biasanya saya suka saudara. Tapi hari itu saya enggak suka. Kenapa? Karena badan saya sakit. Karena badan saya enggak sehat. Dikirimi makan dari rumah sakit itu bukan makanan yang seperti orang sakit biasa enggak saudara. Itu jujur makanannya juga enak saudara. Tapi pahit. Enggak suka makan. Lah, begitu juga dalam setiap kehidupan roh kita, saudara. Bahwa tanda kalau roh kita ini sedang sakit, atau bahkan maaf ya, roh kita ini mati, saudara. Kita nggak suka hal-hal yang rohani, saudara. Coba dicek hari-hari ini. Masihkah kita punya gairah, rasa lapar rohani, rasa lapar akan hadirat Tuhan, rasa lapar akan firman Tuhan yang hidup, saudara. Rasa lapar akan, aduh kapan ya ibadah ini ada. Aduh aku kok seneng dengar firman. Sepanjang hari merenungkan firman siang dan malam, saudara. Atau kita merasa bahwa
Mendengar firman adalah seperti sebuah paksaan. Kita sepertinya bahkan mau muntah kalau mendengar firman, saudara. Ya. Nah, ini penting kita cek hari-hari ini. Sebab kalau enggak, kita enggak sadar tiba-tiba rohani kita mati, saudara. Dan tahukah saudara, apa yang terjadi kalau rohani kita mati? Percayalah, tidak ada hal-hal rohani yang luar biasa, tanda-tanda ajaib, mujizat, bahkan tidak ada penyediaan surga itu bisa kita nikmati hari ini. Makanya banyak orang Kristen gak bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan gak bisa memberkati, tidak, Tuhan itu baik, saudara. Dia menyediakan berkat, dia menyediakan kesembuhan, bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah sediakan yang kita butuhkan, perlukan. Tapi karena kerohanian kita mati, bahkan roh kita ini gak hidup sama sekali. Ya, saudara kalau lihat orang mati itu ya saudara ya, sekalipun dia dikasih jam Rolex, dia nggak pernah tersenyum, saudara. Ya, sekalipun dia diberikan mobil Mercy yang hari itu dia nggak pernah bisa beli. Atau dia dikasih uang di peti matinya, ditumpuk uang hartanya begitu luar biasa. Dia nggak ada responnya, saudara. Dan percayalah, dia juga tidak akan bakal menikmati, saudara, harta bendanya, saudara. Ya, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saya cuman menyampaikan sebuah pesan penggembalaan hari ini. Ayo tetap menjaga roh kita ini supaya sehat. Jangan izinkan godaan dunia, jangan izinkan dosa, jangan izinkan kesulitan badai hari-hari ini. Itu yang mengambil, yang membuat roh kita ini sakit, yang membuat roh kita ini lemah, bahkan memadamkan roh kita, saudara. Karena dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Dia kalau minta minum susu, saudara, kapanpun, anytime, dan itu enggak bisa sedikit, berkali-kali ya. Tentu kalau saudara sebagai seorang ibu yang pernah menyusui bayi, saudara akan ngerti, saudara ya. Betapa capeknya hari-hari kalau punya bayi ya, 1, 2 bulan, 3 bulan pertama. Kerjaan sehari-hari ya, cuma nyusuin, saudara ya. Karena anak ini minta susu terus. Kadang-kadang baru 1 jam selesai minum, dia minta lagi, saudara. Ya. Ini seperti yang saya alami waktu saya pertama kali bertobat, saudara. Saya ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan hidup yang baru, saudara. Oh, rasanya kalau baca firman itu senang, saudara. Ya. Semua renungan dibaca, semua ayat bisa baca, saudara. Ya. Kadang-kadang kalau hari Minggu datang itu nggak pingin pulang. Kadang-kadang ingin, aduh kapan lagi ya bisa ketemu teman-teman gereja lagi. Kapan bisa ketemu minggu lagi. Aduh aku ngalami rasanya haus dan begitu lapar, saudara. Nah, makanya kita perlu, saudara. Perlu menjaga dalam setiap kehidupan kita. Ya. Susu murni itu bicara tentang apa? Susu murni bicara tentang firman Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Firman Tuhan yang murni. Apa yang kita perlukan adalah kita perlu susu yang murni, firman yang murni. Ya. Bukan makanan susu pengganti. Meskipun kadang-kadang susu pengganti lebih enak, saudara ya. Tapi susu yang murni, yang sepertinya itu gak ada rasanya, saudara, biasa. Ya. Tapi itu penting. Tapi itu ada sesuatu yang sangat penting buat setiap kehidupan kita, saudara. Dan firman Tuhan katakan, ayo kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Bukan cuma sekedar seminggu sekali. Nah, karena kita pikirkan begini ya, wah hari Minggu cukup, ya kita dengar firman yang banyak. Setelah sampai 1 minggu kita nggak dengar firman apapun, saudara. Dan kita merasa bahwa itu cukup. Saya mau katakan nggak bisa. Ya, itu seperti orang begini. Ya, makan sehari 3 kali. Ya, karena kita kalau normalnya makan sehari 3 kali. Tapi orang yang sakit, bahwa kalau dia makan sekali, dia pikir itu cukup untuk sampai sepanjang hari. Ya, kalau orang normal sehari 3 kali, tapi kalau yang enggak normal, 3 porsi langsung sekali makan, saudara. Ya, apa yang terjadi? Jelas tubuh akan rusak, saudara. Pencernaan kita akan rusak, saudara. Ya. Nah, Tuhan nggak mau demikian. Apa yang Tuhan mau?
Seperti yang disampaikan kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan apa yang tertulis di dalamnya. Artinya bahwa enggak cukup sekali, banyak waktu menggebu-gebu, dengar firman yang banyak, ikut seminar ini, seminar itu, saudara. Banyak kegiatan dan kita pikir itu cukup. Dan itu kita pikir itu rohani, ternyata enggak. Sementara sepanjang minggu kita enggak betul-betul ada sedikit pun firman yang kita isi dalam setiap kehidupan kita. Makanya perlu firman sepanjang hari. Merenungkan firman sepanjang hari. Bangun pagi, baca firman. Ya. Saudara pergi dalam pekerjaan, direnungkan kembali. Oh tadi aku dapat berkat ini luar biasa. Tuhan itu penyembuh. Ya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Ya. Bahkan sampai malam, kalau ada waktu senggang lagi, kita baca firman lagi, kita ulang lagi berkat Tuhan. Kita kunyah lagi, kita renungkan kembali. Ya. Bangun besok lagi, kita mengingat firman Tuhan yang kemarin apa. Ya. Dan kita mulai lakukan, bertindak sesuai apa yang kita terima, firman yang kita terima. Artinya bahwa bukan sekedar kita minum susu, tapi susu itu perlu dicerna, saudara. Ya. Kalau orang mendengar firman dan dia nggak melakukan firman, itu seperti begini, orang makan dan muntah. Ya, saudara ngerti maksud saya. Minum susu yang terbaik yang Tuhan sediakan, minum susu yang hebat rasanya, yang gizinya luar biasa. Tapi karena muntah, maka gizi itu nggak pernah masuk dalam diri kita, saudara. Ya. Ya, makanya perlu disiplin untuk pertumbuhan. Jangan merasa bahwa, oh nanti kalau saya jadi orang Kristen ini kan beriringnya waktu ya saya bertumbuh. Enggak saudara. Pertumbuhan rohani bukan hal yang otomatis. Perlu sengaja, perlu disengaja untuk kita bertumbuh, untuk disiplin, untuk terus makan dan minum firman yang murni. Firman yang murni atau susu yang murni ini bicara tentang susu yang firman yang sejati. Bukan susu pengganti saudara ya. Ya beberapa waktu lalu saya ingat ada berita rame saudara ya. Karena saya pun juga waktu baca berita saya pun jadi geli dengan diri saya sendiri saudara ya. Karena saya pikir dulu oh kalau susu nggak ada susu putih gitu ya. Saya sering belikan anak-anak saya ini susu kental manis, saudara ya. Udah minum kental manis, susu ini, susu kental manis, sehat gitu ya. Kadang-kadang sulit cari susu sapi yang murni, saudara. Ya, saya pikir itu sehat. Kita pikir orang tua bahwa susu itu sehat karena rasanya juga enak, anak-anak juga mau, saudara ya. Dan ternyata waktu diteliti dan waktu itu diekspos, ternyata susu kental manis itu isinya cuma gula dan perasa, saudara ya. Dan sedikit campuran tepung untuk membuatnya seperti kental, seperti susu, saudara. Ya, tertipu. Modelnya seperti susu, tapi enggak ada gizinya. Gizinya jauh berbeda dengan susu yang murni. Ya. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Ya, berapa banyak kita lebih suka dengan firman-firman yang manis yang kita dengar untuk tubuh kita. Untuk kedagingan kita, bahkan untuk roh kita. Daripada firman yang membangun, daripada firman yang menegur. Ya. Bahkan seringkali kita, ya kalau hari-hari ini kita online kita bisa pilih firman kan gitu saudara ya, sesuai selera kita saudara ya. Gak cocok, cuma 5 menit ganti YouTube-nya orang lain, pendeta lain, hamba Tuhan lain. Mungkin yang bagi saudara itu, wah ini lebih enak ini Pak. Ini lebih lucu Pak, gitu ya. Ini lebih seger rasanya ya. Tapi belum tentu itu membangun roh kita. Berapa banyak kita lebih suka firman tentang berkat daripada tentang pertobatan. Kita lebih suka dengar firman tentang menuai menikmati berkat Tuhan. Daripada tentang menabur benih. Atau berapa banyak kita lebih suka firman tentang mujizat yang terjadi daripada tentang disiplin rohani.
Kita nggak suka dengar hal tentang berdoa, karena kita pikir itu nggak penting. Kita nggak suka bicara tentang mendengar tentang firman tentang berpuasa, memberi persepuluhan. Karena kita pikir bahwa itu bukan bagian saya. Lah inilah yang saya katakan seperti susu pengganti, bukan susu yang sejati. Bukan firman yang sejati, tapi firman pengganti yang manis, enak, saudara. Tapi tidak membangun manusia roh kita, tidak membangun apapun, tidak memberi kekuatan. Makanya nggak heran dalam gereja seringkali sekalipun sudah lama jadi orang Kristen, bahkan sekalipun sudah lama jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi sifatnya kekanak-kanaan, saudara. Masih suka marah, masih suka iri, masih suka minta diperhatikan lebih. Gak bisa memperhatikan orang lain, gak punya kekuatan untuk menolong orang lain, masih egois untuk dirinya sendiri. Untukku. Ini sifat kanak-kanak, saudara. Ya ini tadi, saudara. Ya. Karena yang pertama gak punya rasa lapar. Yang kedua, hanya suka susu-susu pengganti, bukan susu yang murni. Dan yang ketiga yang saya sampaikan, adalah bagaimana kita ini perlu makan yang baik adalah dengan pola yang teratur. Atau saya katakan disiplin rohani. Disiplin rohani ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Bahkan seorang bayi pun sejak lahir dia sudah harus punya kebiasaan yang baik. Kapan dia harus bangun, jam berapa dia harus minum susu, jam berapa dia harus mandi. Lalu seiring bertambahnya waktu, jam berapa dia harus belajar, jam berapa dia harus punya waktu untuk berjemur dengan baik, jam berapa dia harus punya jam tidur yang baik, berapa lama, saudara. Dan semakin dewasa tentu kedisiplinan semakin meningkat, saudara. Kapan kita harus bangun pagi, kapan kita harus punya waktu untuk bekerja, kapan kita harus punya waktu untuk mencari Tuhan, kapan kita harus punya waktu untuk keluarga, kapan kita harus punya waktu untuk beristirahat, dan begitu seterusnya, saudara. Makanya disiplin rohani ini sangat penting. Jangan merasa bahwa kalau kita sudah ke gereja, kita udah dengar firman, itu cukup. Oh saya sudah ke gereja, cukup. Saya sudah dengar firman kok, cukup. Kemarin saya sudah ikut doa kok, cukup. Dan di luar program-program itu kita nggak lakukan apapun untuk rohani kita, saudara. Kita pikir kalau kita ke gereja hari Minggu itu cukup dan kita nggak perlu dengar firman lagi. Makanya kita seringkali kalah dalam setiap kehidupan. Seringkali kita lemah. Begitu ada badai, kita menjadi lemah. Begitu ada tantangan datang, kita nggak punya kekuatan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita nggak pernah disiplin. Disiplin ini juga penting untuk melatih otot iman kita, saudara. Setiap kita sudah diberikan Tuhan itu iman. Benih iman dalam setiap kita. Tapi iman itu perlu dikerjakan. Perlu ditanam, perlu disiram, perlu ditabur dan disiram. Ibarat sebuah benih. Saudara nggak bisa menyiram benih itu seenak hati saudara. Kalau lagi happy saudara siram, gitu kan tanamannya saudara ya. Kalau lagi nggak happy saudara nggak siram. Kalau lagi senang, kalau lagi baik-baik gitu ya. Saudara perhatikan tanaman iman saudara. Kalau enggak saudara enggak mau, cuek, bahkan membiarkan. Dan akibatnya apa? Iman kita mati, saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau iman ini lemah dan kita mulai ingat pembiaran, maka apa yang terjadi? Iman kita akan mati, saudara. Nah, Tuhan mau, ayo kita memiliki rasa haus dan lapar. Kita memiliki
hubungan-hubungan pribadi kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan karena program di gereja. Kita baca firman bukan pada waktu karena Bible study, saudara. Bukan berarti nggak penting, ya Bible study, seminar. Saudara dengar firman di YouTube, siapapun pembicara, bukan berarti nggak penting, saudara. Tapi kita perlu membangun diri kita sendiri. Perlu memberi kita makan diri kita sendiri dengan firman yang murni. Baca Alkitab saudara. Apa yang Tuhan mau bicara buat saudara dan saya, bukan dari kata orang. Dulu waktu saya masih awal-awal bertobat, ya, saya kalau baca firman nggak ngerti saudara. Betul ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau baca firman itu nggak ngerti. Ya. Nggak apa-apa, makan aja. Kadang-kadang hari itu kita nggak ngerti firman ini apa. Tapi bukan berarti firman ini bukan buat kita. Firman ini buat kita, saudara. Kadang-kadang firman itu nggak bicara, belum berbicara. Baca saja. Nah, saya mulai taat. Firman itu ngerti nggak ngerti, pokok saya baca. Bahkan kalau nggak ngerti, saya baca lagi, ulang lagi, sambil berdoa, minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus ini mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa buat saya hari itu? Mungkin waktu hari itu, mungkin pagi hari saya baca ini ayat nggak bicara apapun. Tapi kadang-kadang gini saudara, sambil menjalani kehidupan, ya, tiba-tiba firman ini keluar, tiba-tiba firman ini bicara lagi. Roh Kudus itu tiba-tiba mengajar, loh lihat, kamu ingat enggak? Tadi pagi kamu baca ini, lihat ini, sesuai enggak dengan firman? Dan betul saudara, tiba-tiba firman itu keluar. Kadang-kadang kalau kita baca ya tentang penyertaan Tuhan gitu ya, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun saudara. Nah, dulu waktu saya baca itu seperti kisah yang nggak mungkin. Wong saya tinggal di Indonesia kok, nggak ada padang gurun, nggak bisa membayangkan padang gurun itu seperti apa. Saya cuma membaca seperti sebuah cerita, sebuah kisah, ya, sebuah komik. Ya. Tapi hari ini saya bisa melihat bahwa firman itu hidup. Bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Bahkan di tengah padang gurun yang gersang, yang mematikan saudara. Tapi di antara rombongan bangsa Israel, tiang awan yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Selama mereka masih ada dalam rombongan tiang awan dan tiang api, di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada penyediaan Tuhan. Di luar resesi, di dalam penyediaan Tuhan, di dalam tiang awan, tiang api ada resepsi. Loh betul saudara. Dan hari ini terjadi. Amin saudara. Kadang-kadang ngeri juga ya hari-hari ini kalau COVID lihat hampir sehari itu kalau saya bisa dengar ada 2-3 kali mobil ambulan saudara lewat. Kadang-kadang lewat depan rumah, samping rumah. Kencang saudara. Kondisi yang mengerikan. Tapi tiba-tiba firman itu muncul. Dan Tuhan bilang jangan khawatir. Selama kamu ada dalam hadirat Tuhan. Dalam rombongan tiang awan dan tiang api. Kamu tidak kekurangan satu apapun yang baik. Ular tedung tidak akan memagut engkau. Keganasan malam. Bahkan matahari tidak akan membakar engkau. Keganasan malam, dinginnya malam tidak akan membuat kamu mati. Sebab ada penyertaan Tuhan. Dan tiba-tiba firman itu keluar. Dari tadi hati kita yang begitu takut, begitu resah. Padang gurun, resesi Tuhan, bagaimana Tuhan? Justru Tuhan kembali ingatkan firman yang dulu saya pernah baca. Jangan khawatir. Dan terbukti hari ini, kita sebagai anak Tuhan, justru saya lihat anak-anak Tuhan, justru ngalami yang namanya resepsi saudara. Loh bener, malah kita bagi-bagi obat saudara ya, yang harganya itu bisa puluhan juta saudara. Malah kita bagi-bagi makanan, malah kita bisa menghidupi orang-orang saudara.
Kita bisa tolong orang-orang, menyelamatkan orang-orang sakit hari ini, saudara. Ya. Itulah firman. Saya cuma bayangkan, coba kalau hari itu firman itu enggak kuat dalam kehidupan saya, saudara. Mungkin hari ini saya sudah termasuk orang yang stres, saudara ya, di masa resesi seperti ini. Tapi saya berdoa, kita anak-anak Tuhan, kita adalah gereja yang bertumbuh, amin. Kita adalah gereja yang suka, yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 tadi, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, saudara. Hanya orang-orang yang bertumbuh yang akan tetap hidup dan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar Tuhan hari ini. Supaya waktu kami mendengar, kami ini memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami membaca firman bukan karena sebuah program gereja atau hanya pada waktu ibadah, tapi itu menjadi sebuah gaya hidup kami Tuhan. Di mana kami rindu, memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan, bahkan menghidupi firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati anak-anakmu Tuhan, gerejamu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin mereka yang hari-hari ini berada di rumah sakit, di ICU, di tempat yang paling terburuk sekalipun. Tapi karena mereka punya firman, dan firman itu yang memberi kekuatan. Tuhan, Engkau yang tetap mempertahankan kehidupan Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong. Bahkan firman itu akan menjadi mujizat dalam setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan. Berkati sertai Tuhan gerejamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita pagi hari. Karuniakan sebuah Karuniakan sebuah hati yang mengasihi lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yuk kita katakan sama-sama. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, saudara. Mari kita menerima firman dengan sukacita. Dan kita telah menaikkan pujian penyembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membawa setiap kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan. Untuk terus kami ini bertumbuh Tuhan. Sekalipun di masa yang sulit, sekalipun di masa yang kelihatannya gak cocok. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu yang hiduplah yang membawa kami sebuah terobosan. Dan membuat kami menjadi bertumbuh dan kami kuat. Bahkan kami berbuah Tuhan di masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Pada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengembalikan persepuluhan. Yang menabur benih-benih keuangan mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, pasangan kami, pekerjaan kami, bahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal,
kekuatan, kesehatan, kesembuhan mengalir dari surga, memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Dan saudara yang menerima berkat Tuhan, yang percaya telah menerima berkat Tuhan akan diberi juga kekuatan untuk menikmati segala berkat Tuhan. Semua yang percaya hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.